Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Lilin Tua. Selamat datang kalian juga para taruna dan juga para pelaut. Channel ini ada untuk kalian, yaitu untuk pengenalan permesinan di atas kapal dan segala macam permasalahannya. Kalian juga bisa bertanya loh di channel ini. Bisa bertanya di kolom komentar ataupun langsung masuk ke akun Instagram saya. Oke, kalau begitu tolong di subscribe ya. Dan juga tolong diklik tombol loncengnya agar kalian tahu kapan video-video terbaru akan diupload. Dan juga klik tombol like-nya. Oke kalian semua, selamat mengikuti. Halo, jumpa lagi dengan Lilin Tua. Kita melanjutkan pembahasan masalah sing anoda. Kenapa harus dipasang di cooler atau kondensor atau apapun, seperti umpamanya mesin induk yang didinginkan oleh air laut langsung. Di situ juga diperlukan adanya sing anoda. Jadi apa kira-kira sing anoda itu? Kita batasi sekarang untuk cooler dan kondensor dari tipe Shell and Tube dulu ya. Oke, kita kembali mengingatkan kita sering lupa dan sering kebobolan, sering terlambat memeriksa tentang sing anoda pada cooler ataupun kondensor karena tidak tahu fungsi sing anoda itu sendiri. Jadi kita ingatkan ini sebuah cooler dari tipe Shell and Tube. Kebetulan sini lengkap. Ada cover belakang, ada cover depan, ya. Ada yang diproses masuk, oil inlet, dan yang diproses keluar, oil outlet. Jadi ini adalah LO cooler. Dipecah, nampak di situ bevel. Kemarin kita sudah ngomong tentang bevel. Ada 3 macam, yang single, double, and triple. Yang double ini pakai jenis ring bevel dan disc bevel, ya, sehingga alirannya double aliran, masuk terowongan, pecah atas dan bawah, masuk terowongan lagi. Di ujung sana, di ujung cover, Anda melihat adanya anoda. Anoda. Jadi anoda itu sengaja dipasang pada pesawat, pada alat, pada komponen yang di dalamnya atau konstruksinya terdiri dari lebih dari satu macam logam. Kemarin kita sudah bahas risiko mana bocor luar sama bocor dalam. Risikonya adalah risiko bocor dalam. Maka pipa-pipa harus dibuat lebih kuat dalam hal korosinya dibanding selnya. 2 logam. Ya, ini kita sudah lihat ada anoda ya. Anodanya Anda lihat ada mur, ada adjusting screw untuk masukkan masang ini. Kita sering kebobolan, anodanya habis, sehingga air lautnya keluar bocor. Ya, kita lihat berikutnya. Sebenarnya kalau kita ngomong 2 logam lebih, kita harus lihat deret volta. Deret volta atau deret kemuliaan. Kemuliaan. Deret galvanis logam. Karena kita akan jumpai peristiwa galvanis, peristiwa elektrolisa. Apa itu? Kalau 2 buah logam yang berlainan
melakukan kontak fisik atau kontak secara elektrik di dalam ruangan, di dalam media yang bisa menghantar listrik atau elektrolit, maka akan terjadi peristiwa yang namanya peristiwa elektrolisa atau korosi galvanis. Ya, kalau kita lihat logam-logam, ada deretan dari nomor 1 sampai nomor 17, itu masih logam singnya adalah masih sing murni, seng murni, bukan seng apa namanya tuangan atau seng campuran. Posisinya dia lebih kuat dari steel, dari cast iron, dari merge. Ya, sementara yang dipakai untuk shell, dipakai untuk rumah, itu adalah yang berwarna merah, ada stainless steel, ada inconel, ada nikel, ada gunmetal, ada aluminium bronze, ada tembaga, ya, ada kuningan dan sebagainya, ada beras, ya. Itu lebih kuat dibandingkan dengan ini yang dipakai untuk pipa-pipa. Dia lebih kuat dibandingkan yang steel, yang cast iron, yang mild steel dan sebagainya. Kalau dilihat di sini posisinya zinc itu masih lebih kuat daripada steel. Tapi nanti zinc akan diolah, dicampur, dialloy, dibuat campuran, dibuat tuangan dengan pencampuran sehingga dia mempunyai sifat lebih negatif daripada di atasnya itu, mild steel, cast iron, steel dan sebagainya, sehingga dia lebih reaktif dan di dalam peristiwa galvanis, di dalam peristiwa elektrolisa, dia akan reaktif terhadap katodanya. Iya. Korosi galvanik terjadi ketika dua logam berbeda berada dalam kontak listrik atau fisik di dalam larutan elektrolit. Ya, akan terjadi peristiwa galvanik korosi disebabkan oleh peristiwa galvanik sehingga korosinya pun disebut korosi galvanik. Ya, proses ini mirip dengan sel DC, baterai, ya, sederhana, di mana logam yang lebih reaktif bertindak sebagai anoda, dia yang akan mengeluarkan ion-ionnya, sehingga dia melindungi katodanya, logam yang katodanya. Dalam hal sifat inilah maka zinc nanti akan dipakai sebagai batang kurban atau logam kurban. Dia dikurbankan untuk melindungi katoda. Ya, dalam hal ini yang dimaksud dengan katoda adalah sel atau rumahnya. Ya, kalau itu tidak dilindungi, barangkali Anda pernah buka deksel, buka cover dari cooler yang besar atau kondensor, dia permukaannya udah jadi arang, kalau dibersihkan, akhirnya sampai tembus. Ini adalah karena dia tidak dilindungi, tidak diprotek oleh suatu anoda. Maka anoda sendiri juga bisa disebut zinc protection. Apakah benar itu dari zinc? Ada 3 logam, ya, yang bisa dipakai sebagai batang kurban atau anoda kurban. Anoda yang sengaja dihabiskan untuk melindungi logam katodanya. Ya, ada 3 macam, yaitu magnesium, sehingga disebut magnesium anoda. Ini dipergunakan untuk alat-alat atau untuk instalasi
yang berhubungan dengan air tawar atau lokasinya di tanah. Korosinya sama-sama galvanis, tapi media atau lingkungannya adalah air tawar dan tanah, kira-kira gitu. Yang kedua, zinc. Sehingga juga disebut zinc anoda. Ada magnesium anoda, ada zinc anoda. Kalau magnesium dipakai pada peralatan instalasi yang berhubungan dengan air tawar atau di tanah, sementara zinc ini digunakan pada peralatan atau instalasi yang berhubungan dengan air laut, seperti umpamanya kondensor kita, cooler kita, mesin induk kita kalau yang didinginkan pakai air laut, pipa-pipa air laut kita. Ini semuanya berhubungan dengan air laut, maka sebagai protektornya, sebagai anodanya menggunakan logam zinc. Kemudian yang ketiga adalah aluminium. Aluminium anoda ini digunakan juga di air laut dan juga di air payau dan juga yang berlumpur. Air laut yang berlumpur, yang perbedaannya ini nanti adalah perbedaan resistensi. Ya. Jadi ada 3, magnesium, zinc, dan aluminium. Yang kita jumpai di kapal adalah zinc. Kenapa zinc? Karena media elektrolitnya, media penghantar listriknya adalah air laut. Oke. Karakteristik daripada anoda korban atau zinc protection untuk yang di laut, bahwa logam-logam tersebut, logam anoda korban ini tidak berbentuk murni lagi, jadi bukan zinc murni, tapi zinc yang sudah merupakan logam campuran atau alloy, dengan tujuan memperkuat fungsinya dalam memproteksi katodiknya. Katodiknya, logam katodanya adalah shell atau rumahnya atau covernya. Ya. Yang kedua, nilai potensial. Jadi sebetulnya aliran listrik yang terjadi adalah karena adanya beda potensial antara logam yang bersifat anoda dan logam yang bersifat katoda. Harus lebih negatif dari struktur yang dilindungi. Sehingga pada saat membuat alloy, membuat logam campuran dengan dasarnya zinc, harus sedemikian rupa sehingga nilai potensialnya harus lebih negatif dari struktur logam katodiknya, katodanya, logam selnya, logam rumahnya. Sehingga kalau terjadi peristiwa elektrolisa, peristiwa galvanis, maka anodanya anodanya sekarang yang berfungsi sebagai anoda bukan lagi rumahnya, tapi zinc-nya. Perbedaan potensial antara struktur dan zinc anoda ini disebut driving voltage atau driving potential. Ini yang menentukan efektivitas, efisiensi daripada penggunaan zinc anoda. Yang harus kita ingat, kita menjaga korosi. Ada beberapa macam korosi yang kita diskusikan atau kita bahas ini adalah korosi galvanis. Ya, ngomong galvanis saja kok ya susah. Iya. Karena terjadi korosi dan dia disebut batang korban atau zinc protection, maka kalau nggak kita cek, dia lama-lama habis. Kalau lama-lama habis, maka batangnya habis, airnya
bocor keluar tuh tanda-tandanya sing anodamu habis. Kalau itu habis, keropos nanti. Ya, walaupun dia sudah dicat sama apa namanya cat Apexior namanya, maka tetap kita harus sudah punya jadwal berapa lama dan biasanya dikasih tahu kekuatan daripada sink protection-nya ini, sink protector-nya ini. Oke, sekarang Anda sudah mengenal yang namanya sink anoda. Dari kondensor, dari cooler, cell and tube, Anda sudah memahami tentang bevel, Anda sudah memahami tentang sink anoda. Mudah-mudahan Anda bisa merawat cooler dan kondensermu sehingga kinerja, performan dari cooler dan kondensermu prima. Oke? Sampai jumpa. Tetap sehat. Salam dari Lilin Tua.